Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuli Fajri Arifin beserta rekan-rekan saya, diantaranya Sinta Kosidaria, Ansor Ahmad Arifin, Egi Nur Alfarisi, dan Firman Rizky Purwanto. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan tentang operating system security. Yang pertama, terkait dengan sistem keamanan pada sistem operasi, di mana merupakan bagian masalah sistem komputer secara total, tapi telah menjadi bagian yang meningkat kepentingannya. Pengamanan sistem operasi berkaitan berarti kecil jika setiap orang dapat berjalan melanggang di ruang sistem komputer. Keamanan sistem komputer adalah untuk menjamin sumber daya agar tidak digunakan atau dimodifikasi orang tak diotorisasi. Pengamanan tersebut termasuk masalah teknis, manajerial, legalitas, dan politis. Keamanan sistem terbagi menjadi tiga, yaitu satu, keamanan eksternal atau external security. Yang kedua, keamanan interface pemakai atau user interface security. Yang ketiga, keamanan internal atau internal security. Yang pertama, keamanan eksternal atau external security. Keamanan eksternal berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana seperti kebakaran atau kebanjiran. Yang kedua, keamanan interface pemakai atau user interface security. Keamanan interface pemakai berkaitan dengan identitas pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Yang ketiga, keamanan internal atau internal security. Keamanan internal berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin yang handal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Ancaman-ancaman keamanan dikategorikan menjadi tiga aspek. Yang pertama, kerahasiaan, sekresi, adalah bahwa data di sistem komputer hanya bisa diakses oleh pihak yang diotorisasi. Yang kedua, integritas, integrity, adalah keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer hanya dapat dimodifikasi oleh pihak-pihak yang diotorisasi. Yang ketiga, ketersediaan, availability, adalah keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer tersedia bagi pihak-pihak yang diotorisasi saat diperlukan. Tipe-tipe ancaman terhadap sistem komputer dapat dikategorikan menjadi 4 ancaman, yaitu yang pertama, interupsi. Sumber daya sistem komputer dihancurkan atau menjadi tak tersedia atau tak berguna. Contohnya, penghancur perangkat keras dan pemotong kabel komunikasi. Yang kedua, intersepsi. Pihak tak diotorisasi dapat mengakses sumber daya. Contohnya, penyadapan untuk mengambil data pribadi. Yang ketiga, modifikasi. Pihak tak diotorisasi tidak hanya mengakses tapi juga merusak sumber daya. Contohnya, memodifikasi pesan-pesan yang ditransmisi pada jaringan. Yang keempat, fabrikasi. Pihak tak diotorisasi memasukkan objek palsu ke sistem. Contohnya, memasukkan pesan-pesan palsu ke dalam jaringan. Gangguan keamanan pada sistem operasi. Berikut ini beberapa gangguan terhadap sistem operasi. 1. Virus. 2. Exploit. 3. From. 4. Spyware. 5. Adware. 6. Malware. 7. Trojan Horse. 8. Rootkit. 9. Spam. 10. Hoax. 11. Keylogin. 12. Phishing. 13. Denial of service. 14. Man in the middle. Berikut ini petunjuk pengamanan sistem. Terdapat beberapa prinsip pengamanan sistem komputer, yaitu 1. Rancangan sistem seharusnya publik. Yang kedua, dapat diterima. Yang ketiga, pemeriksaan otoritas saat itu. Yang keempat, wewenangan serendah mungkin. Yang kelima, mekanisme yang ekonomis. Yang terakhir, penanganan gangguan terhadap sistem operasi. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memasang antivirus. Antivirus adalah benteng pertahanan pertama terhadap serangan virus dan trojan. Dengan menginstal antivirus, setidaknya akan sedini mungkin terdeteksi apabila ada sebuah program yang berniat jahat menyusup ke komputer kita. Dengan syarat, harus rajin diupdate
antivirus yang kita gunakan tersebut. Ada banyak sekali vendor yang menyediakan antivirus, mulai dari Avast, Avira, FEG, Smartdav, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian, langkah kedua yang harus dilakukan adalah memberi software anti-spyware. Software anti-spyware sangat berguna untuk menanggulangi sebuah program yang menyusup ke dalam komputer dengan tujuan untuk memata-matai data kita, seperti username, password, kemudian akan dikirim ke pemilik program jahat yang digunakan untuk tujuan tertentu. Langkah ketiga adalah firewall. Firewall adalah sebuah software yang bertugas untuk mengatur lalu lintas keluar masuknya data sebuah komputer dengan LAN, Local Area Network. Contohnya adalah Windows Firewall. Kemudian yang terakhir ada autentifikasi pemakai. Kebanyakan proteksi didasarkan asumsi sistem mengetahui identitas pemakai. Masalah identifikasi pemakai ketika login disebut autentifikasi pemakai, atau yang biasa disebut dengan user authentication. Kebanyakan metode autentifikasi didasarkan pada 3 cara, yaitu yang pertama adalah sesuatu yang diketahui pemakai, misalnya password. Kemudian sesuatu yang dimiliki pemakai, misalnya kartu identitas. Dan yang terakhir adalah sesuatu mengenai ciri pemakai, misalnya sidik jari. Pembatasan dapat dilakukan sehingga memperkecil peluang penembusan oleh pemakai yang tak diotorisasi.